بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna ila syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin dan juga muslimat, saudara-saudaraku kaum muslimin, para hadirin dan hadirat jamaah dari PT Badak MGL yang beriman, yang dimuliakan Allah, yang semoga segala kebaikan, barakah, cinta dan juga kasih sayangnya Allah terlimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Maka pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan kebaikan, limpahan karunia, baik itu nikmat yang wujudnya zahir, yang terjangkau panca indera, maupun nikmat yang di situ itu wujudnya batin, yang tidak terjangkau oleh panca indera. Maka segala karunia, segala nikmat yang ada, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, layak bagi kita bersyukur kepada Allah. Termasuk majelis ilmu pada kesempatan kali ini, yang mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun kita bersyukur kepada Allah ketika Allah masih mudahkan kita untuk bisa menyelenggarakan majelis ilmu. Insya Allah dengan rasa syukur kita itu menjadi sarana untuk kita ditambah nikmatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga menjadi sarana untuk kita terhindar dari murkanya Allah, terhindar dari hukuman Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rasa syukur tersebut. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku kaum muslimin serta muslimat jamaah PT Badak MGL yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengkaji sebuah hadis, kajian hadis di kitab Riyadh As-Shalihin, di mana hadis yang mulia ini disusun bab demi bab oleh Imam Nawawi rahimahullah, salah satu ulama terkemuka, ulama yang masyhur, ulama yang kita tidak ragu lagi akan keilmuannya, di mana di bab-bab tersebut Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis dan mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai sumber menjadi bab-bab yang sangat berarti, yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan pada kesempatan kali ini akan kita kaji hadis yang berada di nomor 482. Ya, dan di redaksi yang lain, di buku yang lain, mungkin di situ kita dapati hadis dengan nomor 484, tapi redaksinya sama, lafadznya juga sama. Nah, hadis yang mulia ini ya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Abdullah ibn Mughaffal. Ya, dari jalan Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala rajulun lin nabi. Ya, Abdullah ibn Mughaffal menceritakan ya, sebuah kejadian bahwasanya ada seseorang, qala rajulun lin nabi, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya, menyatakan, membuat sebuah pernyataan kepada Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallah inni la uhibbuka. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya, demi Allah, sesungguhnya saya itu mencintaimu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar
pernyataan dari orang tersebut, ya, Rasulullah kemudian menimpalinya, menanggapi ucapan orang tersebut dengan sebuah pertanyaan. Ya, Rasulullah bertanya, Rasulullah bersabda yang lafadznya adalah pertanyaan, undur madza taqul. Ya, perhatikanlah baik-baik apa yang kau ucapkan. Ya, itu yang ditanyakan sama Rasulullah, justru malah itu. Ketika ada seseorang yang menyatakan, wallah inni la uhibbuka. Ya Rasulullah, demi Allah sesungguhnya saya mencintaimu. Tapi Rasulullah justru malah bertanya, undur, perhatikanlah madza taqul, apa yang kamu ucapkan. Dan itu berulang, dia orang itu tanya lagi atau membuat pernyataan lagi dengan kalimat yang sama, ya, wallah inni la uhibbuka, demi Allah sesungguhnya saya mencintaimu wahai Rasulullah. Ya, dan Rasulullah menjawab, Rasulullah menimpalinya sama, undur madza taqul, perhatikanlah apa yang kamu katakan. Ya, perhatikanlah apa yang kamu katakan. Nah, lihatlah baik-baik, perhatikanlah baik-baik apa yang kamu katakan. Nah, dan itu terjadi sebanyak 3 kali. Orang itu, ya, mengungkapkan, dia bersumpah atas nama Allah dan menyatakan diri mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah menimpalinya, undur madza taqul, perhatikanlah apa yang kamu ucapkan. Dan itu terjadi berulang, terjadi sebanyak 3 kali. Masya Allah. Nah, dan kemudian, ya, akhirnya setelah itu terjadi sebanyak 3 kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada seseorang tersebut dengan kalimat, ya, sabdanya Rasulullah, in kunta tuhibbuni fa'a'idda lil faqr tijfafan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika, ya, engkau mencintai saya, kata Rasulullah, jika engkau mencintai saya, ya, fa'a'id, maka siapkanlah, maka sediakanlah, lil faqr tijfafan, sediakanlah baju tijfaf untuk menempuh kefakiran. Ya, baju tijfaf di sini para ulama mengungkapkan definisinya yang cukup beraneka-ragam. Ya, namun secara umum baju tijfaf adalah baju yang dikenakan yang penuh dengan kesederhanaan, bahkan mungkin di bawah dari sekedar kesederhanaan, artinya jauh dari kemewahan. Bukan baju yang bagus, bukan baju yang mewah, dan seterusnya. Nah, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minas sayli ila muntahahu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, fa innal faqra, sesungguhnya kefakiran, sesungguhnya kefakiran, asra'u itu lebih cepat menimpa siapa-siapa yang yuhibbuni, siapa-siapa yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Rasulullah kemudian menambahkan lagi, ya, minas sayli ila muntaha, ya, sebagaimana cepatnya air banjir hingga menuju ke tempat akhir dari teralirnya air tersebut.
Nah, jadi di sini kita ketahui bahwasanya maksud dari hadis yang mulia ini adalah siapa-siapa yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk kefakiran. Maka para ulama ketika menjelaskan hadis yang mulia ini, bahwasanya menunjukkan ya orang tersebut itu berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain mereka totalitas siap mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan segalanya untuk Rasulullah, untuk Allah dan Rasulnya, dan juga untuk agama Islam. Namun orang itu berbeda dengan keumuman sahabat yang lain, sehingga Rasulullah SAW memberikan sebuah statement, memberikan sebuah pernyataan terlebih dahulu tentang siapnya dia akan konsekuensi yang akan terjadi. Nah, maka kita lihat sahabat yang mulia seperti Mus'ab ibn Umair yang dulunya hidup penuh dengan kemewahan, namun ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia kehilangan semua kemewahan. Bahkan ketika berhijrah ke Madinah, dia tidak memiliki apapun, harta apapun, hanya baju yang dikenakan saja. Itu konsekuensi dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang artinya maksud dari hadis yang mulia ini, atau titik utama dari hadis yang mulia ini adalah ketika kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan kita mencintai Rasulullah SAW secara baik, atau ingin mencintai Rasulullah secara baik, maka kita harus siap dengan konsekuensinya. Kita siap dengan konsekuensinya, yaitu kita harus bisa menanggalkan, menyingkirkan segala keinginan dunia yang di situ ya nikmat dunia tersebut tidak membuat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Maka subhanallah, kita tahu para sahabat-sahabat yang mulia, mereka bukan orang miskin, bukan orang yang fakir. Banyak di antara mereka orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta dan seterusnya. Namun mereka tidak menampakkan kemewahan, tidak menonjolkan harta miliknya, hidup dengan apa adanya, dan banyak mendermakan hartanya di jalan Allah dan Rasulnya. Demikian juga kita lihat sahabat yang mulia seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang paling banyak berdua dengan Rasulullah ketika menimba ilmu, itu pun jauh dari kemewahan hidup dunia dan seterusnya. Maka di sini kita tahu siapa-siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia jujur dalam kecintaan tersebut, hendaknya dia bersiap akan akibat konsekuensinya. Karena apa? Dia harus meninggalkan segala sesuatu kenikmatan dunia, khususnya yang haram, khususnya yang penuh syubhat, khususnya yang di situ dilarang Allah dan Rasulnya, dan juga kita harus siap manakala ternyata keburukan menimpa kita, karena kecintaan kita, keimanan kita itu akan diuji oleh Allah, jujur atau tidak. Ketika ternyata kita mendapatkan kesulitan hidup karena mencintai Allah dan Rasulnya, apakah kita betul-betul bisa mempertahankan cinta kita, atau justru malah kita berbalik gagal mencintai Allah dan Rasulnya dengan baik karena kesulitan hidup yang kita hadapi. Maka di sini ya titik utama yang bisa kita ambil adalah kita memohon kepada Allah Taala yang semoga Allah menanamkan kecintaan di hati kita semua kepada Rasulullah SAW dengan jujur, mencintai Rasulullah SAW dengan ikhlas, dan kita siap dengan
konsekuensi atau akibat-akibat buruk yang mungkin akan kita hadapi karena kita mencintai Rasulullah dengan benar, mencintai Rasulullah dengan baik, yaitu dengan menjaga hak-haknya Rasulullah, mencintai Rasulullah dengan benar, dengan baik, yaitu dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita mencintai apa yang dicintai Rasulullah dan kita membenci apa yang dibenci juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan yang membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga amal soleh pada kesempatan kali ini menjadi sarana untuk kita dikumpulkan bersama siddiqin, syuhada dan juga anbiya di surga yang paling tinggi. Dan kita memohon kepada Allah surga yang paling tinggi tersebut tanpa hisab dan juga tanpa adab. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.